Berbicara partai politik adalah berbicara tentang kekuasaan. Berbicara tentang kekuasaan adalah dia merupakan panggung yang paling efektif untuk menyebarkan peran perbaikan terhadap umat, dan itu merupakan amanah dan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, dan itu juga sudah terjadi kepada orang-orang yang beriman sebelum kita, bahwa mereka akan dijadikan penguasa di belahan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk menyebarkan keadilan, untuk menyebarkan perannya sebagai utusan Allah, sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Apa yang sudah kita miliki pada hari ini di Kabupaten Berau ini berupa resources, berupa sumber daya yang ada dari kepala daerah, kemudian anggota legislatif, kemudian kelengkapan dari struktur yang ada, itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, sehingga kita patut mensyukurinya. Kekuatan kita dalam tema kolaborasi ini bukan saja terkait dengan kebutuhan eksternal dengan menggandeng seluruh elemen dari masyarakat yang ada di Kabupaten Berau ini, tapi juga yang lebih penting adalah meningkatkan kerjasama di antara internal kita. Bagaimana secara horizontal antar unsur pimpinan DPD, DED, kemudian NPD itu juga selalu melakukan koordinasi secara berkala, secara intensif, dan kemudian diturunkan ke bawahnya, ke struktur DPC. Maka insya Allah apa yang telah dicanangkan oleh Pak Sumadi dengan 8 kursinya itu bukan saja menjadi pengingat di alam bawah sadar kita, tapi itu menjadi sesuatu yang kita bisa ukur perjalanannya dari waktu ke waktu, bahwa untuk mewujudkan itu insya Allah bukan sesuatu yang mustahil, dan kita nyata, dan kita melihat aura kemenangan itu sudah tergambar dari para pengurus dari tingkat DPD sampai tingkat DPC bahkan BPRA. Anggota legislatif kadang itu menjadi bagian tangga kemenangan kita, dan kita bisa meyakini bahwa kita bisa mengusung presiden di 2024 itu diawali dengan tercapainya target pemenangan di legislatif, di kepala daerah, di tingkat 2, tingkat 1. Dan ini saya yakin apa yang nanti dijabarkan dalam program-program strategis di dalam rakerda ini akan memberikan tantangan bagi kita semua. Insya Allah kalau ini semua kita pegang bersama-sama, apa yang disampaikan oleh Pak Sumadi, 8 kursi, ngecor posisi bupati agar di periode 2024 sampai 5 tahun ke depannya itu masih kita pegang. Yang terpenting pada hari ini bagaimana mengoptimalkan apa yang telah kita miliki. Tadi Pak Sumadi sudah absen, sekian persen yang ada di sini pengurus-pengurus sudah di generasi milenial, generasi muda, dan ada ceruk yang sangat besar pemilih muda di tahun 2024 itu antara 30 sampai 40% mendominasi. Cuma persoalannya itu harus ada pendekatan yang memang sesuai. Nah itulah yang kemudian para pengurus di sini di tingkat DPD harus juga memberi ruang kepada para milenial itu, sudah mulai diarahkan untuk tampil di publik, bahkan didorong nanti pencalegan itu ada perwakilan dari milenial. Maka kemudian jika ini bisa dimanage dengan baik, dengan berkoordinasi terus antar pengurus di DPTD dan KSB, kemudian juga di DPD-nya, insya Allah ini bukan hal yang mustahil. Perkenankan saya pada kesempatan pada hari ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan seluruh kader PKS atas kerja kerasnya dalam melayani masyarakat Kabupaten Berau, apalagi di masa pandemi ini
Semoga seluruh aktivitas kita menjadi amal jariah untuk kita semua. Saya bisa saksikan di beberapa media sosial, setiap ada keluhan-keluhan masyarakat, ada musibah-musibah, seluruh kader PKS tidak segan-segan untuk turun langsung terjun ke lapangan, baik itu kebakaran, baik itu kebanjiran, baik itu masa pandemi. Ketika ada orang yang terisolasi karena pandemi, turun tangan langsung untuk membagikan makanan kepada saudara kita yang di karantina. Ini menunjukkan bahwa betapa sangat peduli dan profesionalnya rekan-rekan kita di PKS, kita semua di PKS, tidak memandang apakah itu akan menjelang pemilu ataupun tidak. Semuanya itu bisa bekerja dengan hati. Dan itu keberadaan kita sudah dirasakan masyarakat, bukan hanya saat ini saja, tetapi sejak berdirinya Partai Keadilan pada zaman almarhum tahun 1998. Dan itu sudah teruji saat ini. Tujuan utama kita pada hari ini adalah menyusun strategi dan program kerja PKS Berau untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, saya meminta kepada kita supaya strategi tersebut diarahkan untuk rangka transformasi dan kolaborasi bersama masyarakat untuk mencapai majunya Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Berau. Dalam kesempatan ini, saya selaku Ketua MPD berpesan kepada seluruh jajaran program kita supaya benar-benar bisa berkreasi, berinovasi yang sesuai dengan zaman kita saat ini, supaya kita bisa benar-benar bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Alhamdulillah pada hari ini hadir saudara kita yang beragama Nasrani. Saya menyambut baik dan sangat berbahagia sekali bahwa Partai Keadilan Sejahtera tidak semata-mata untuk orang Islam saja. Bahkan ternyata saudara kita orang Nasrani juga pun dengan senang hati bergabung sebagai anggota dan kader dari Partai Keadilan Sejahtera. Berarti kita diterima di semua kalangan. Artinya kita tidak pernah berbeda-bedakan. Yang penting selama kita bisa berbuat untuk masyarakat, kenapa tidak? Almarhum berjuang sangat luar biasa, meninggalkan sebuah kenangan-kenangan yang terbaik buat kita semuanya. Saya secara pribadi tidak pernah lupa dengan keberadaan beliau. Semakin beliau tidak ada, saya makin merasa semangat beliau tetap ada bersama saya di kita. Bersamaan saya bersama almarhum yang terus menguatkan partai ini sampai menjadi partai pemenang pada saat ini. 2 kali kita menjadi partai pemenang. Artinya dengan 2 kali menjadi pemenang di pilkada, ini menunjukkan bahwa kita ini sangat diterima dan dirasakan keberadaan kita oleh masyarakat se-Kabupaten Berau. Sehingga ketika Bapak Ibu semua berada dan menentukan pilihan menjadi pengurus dari Partai Keadilan Sejahtera, itu adalah pilihan yang tepat. Dan jangan pernah berpikir untuk berpindah rumah selain di PKS. Saatnya kita kembali untuk menghimpun semangat kita, untuk kembali menghimpun kebersamaan kita, untuk kembali menghimpun para pendukung-pendukung kita yang telah bekerja dan mendukung luar biasa untuk kembali memenangkan pemilu ke depan untuk bisa mencapai 8 kursi. Allahu Akbar. Bukan karena ada kepentingan pribadi, bukan karena ada hal-hal yang sesuatu yang saya inginkan, tidak. Tanpa menjadi bupati dan tidak menjadi bupati, tidak ada yang berbeda dalam kehidupan saya. Tidak menjadi bupati, saya tidak miskin-miskin banget. Menjadi bupati juga tidak kaya-kaya banget. Artinya tidak akan berubah. Tidak menjadi bupati pun saya tetap akan berada di PKS.
Cuma yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa meneruskan perjuangan ini, bagaimana kita membersamai pembangunan di Berau supaya keberadaan Partai Keadilan Sejahtera itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita ini sudah diakui masyarakat. Kita ini sudah 2 kali menjadi pemenang dalam pilkada. Artinya kita tidak mengalami kesulitan untuk berjuang ke depannya. Karena saya sebagai bagian dari keluarga besar PKS yang alhamdulillah memenangkan pilkada akan membersamai perjuangan kita semua. Saya pribadi sangat mencintai seluruh kader-kader PKS. Saya pribadi mencintai seluruh pengurus-pengurus PKS. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas yang mulia ini, diberikan semangat untuk membangun Berau yang lebih baik, diberikan semangat untuk membangun PKS yang lebih baik ke depan, sehingga kita bisa mencapai 8 kursi ke depan. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah. Beraunews.com, media online selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.